today with Trasiro Tumapel. Nah, di volume kedua ini tuh sangat spesial karena akan ditemanin kita berdua sebagai MC. Kenalin ya, aku Magdalena Pramila Putri atau kalian bisa panggil Lena. Aku dari staf ahli Kementerian Diplomasi Eksternal EMUB 2021 dan partner kece aku. Halo, aku Sela Paramita, biasa dipanggil Sela. Aku dari staf ahli Diplomasi Eksternal EMUB 2021. Dan sekarang kita nggak sendirian ya, Chef. Benar banget, kita kedatangan kakak-kakak yang keren banget dari Trasiro. Yeay. Oke, tadi kan kita udah kenalan ya teman-teman ya. Sekarang dipersilahkan nih kakak-kakak dari Trasiro memperkenalkan dirinya. Silakan Kak. Ya, saya Coki Basil dari Trasiro Tumapel, mewakili Public Relations Division. Ya, saya Muhammad Farhansyah dari Trasiro Tumapel, mewakili Head of Media and Communications. Oke, di sini ada Kak Basil dan Kak Farhan. Oke, kita udah kedatangan tamu-tamu keren nih dari Trasiro. Bisa dijelasin nggak sih sama Kak Basil ataupun Kak Farhan, gimana sih deskripsi singkat ini tentang komunitas? Gitu, Kak. Ya, jadi Trasiro Tumapel itu sebenarnya non-governmental organization yang awalnya Trasiro sendiri pertama berdiri di Thailand tahun 2013. Itu ketika itu masuk Indonesia sekitar tahun 2017 dan pertama kali di Jawa Timur ada di Malang. Ketika itu di Kota Malang namanya Trasiro Tumapel karena Tumapel adalah nama Malang Raya dulu tahun 2017 itu, dan sampai sekarang sudah ya berdiri sekitar 4 tahun di Malang. Oke, untuk tanggal spesifiknya sendiri nih Kak? Tanggal spesifiknya ya karena cukup lama kami terlalu banyak mengingat materi-materi mata kuliah. Ingatnya kami April 2017. Jadi dirayainnya 1 bulan penuh gitu ya? Iya, nanti kayak bulan bahasa gitu. Oke deh, nah teman-teman tadi kan udah nih tahu tipis-tipis tentang Trasiro Tumapel. Nah sekarang kita mau saksikan dulu nih cuplikan singkat kegiatan Trasiro Tumapel yang diadain pada hari Sabtu kemarin. Dan ini dia cuplikannya, check it out. Gimana Kak hasil sampahnya? Hasilnya lumayan banyak, ada styrofoam, plastik, dan rokok pun juga ada. Ini di satu kota ini aja atau bakal lanjut ke tempat lain? Ini biasanya kita tiap 2 minggu ganti-ganti tempat sih. Kalau hari ini termasuk sampahnya dikit atau banyak? Ini masih bisa dibilang masih sedikit. Tentang kegiatan Trasiro Tumapel. Ya jadi kita lumayan ini ya kayak capek aja gitu, dan ternyata kita cuma jalan 50 meter, ini luasnya nggak seberapa, tapi kayak udah dapet sampah plastik yang gini gitu. Ini kan kayak kurang lebih ya sekilo 2 kilo gitu, jadi kayak lumayan ya hitungannya. Nah kita juga makin sadar aja sih kalau misalnya penting juga kalau misalnya lebih tanggung jawab sama sampah kita gitu, jadi kayak nggak asal buang di mana-mana, kan ngerepotin orang juga ya. Dan sebagai kita pengen anak muda itu buat lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampahnya sendiri, mungkin ya itu sih. Itu mayoritas sampahnya sampah apa ya Kak? Ini yang kita ambil tadi ada beberapa sampah plastik, ada puntung rokok, ada tisu-tisu juga, dan ada beberapa hal-hal yang mengejutkan juga sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Kak, semangat. Oke, semangat.
Tresiru Tumapel. Kegiatannya rutin dilakukan setiap apa Kak? Setiap untuk clean up kami 2 minggu sekali. Ini di Taman Kota sendiri menurut Kakak sampah hari ini banyak nggak? Sampah hari ini ya karena memang kebetulan hari ini volunteernya sedikit, memang lebih sedikit dari biasanya. Cuman melihat dari lokasi yang sudah kami sisir memang cukup banyak. Mayoritas sampah yang paling banyak sampah apa? Mayoritas memang plastik yang non label ya, karena mungkin bekas pengunjung taman atau orang-orang konsumen yang membeli makanan minuman dekat sini. Contohnya ini. Baik, terima kasih Kak, semangat. Ya, terima kasih. Nah, gimana teman-teman dari videonya? Keren banget kan kegiatan dari Tresiru Tumapel ini yang kayak mengadakan clean up gitu, dan itu adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan kerennya. Nah, sekarang mau tanya nih ke Kak Farhan dan ke Kak Basil tentang clean up yang diadain pada hari Sabtu tanggal 21 kemarin ya. Itu tuh kira-kira itu merupakan kegiatan rutin atau kegiatan yang insidental atau seperti apa sih Kak? Jadi ya clean up kita emang rutin ya. Minimal per bulan itu 2 kali atau setidaknya sekali dalam 2 minggu. Untuk lokasinya sendiri itu bagaimana? Untuk lokasinya biasanya kita selang-seling, jadi ada yang di Kota Malang, ada juga yang di Kabupaten Malang. Lalu dari yang kemarin, Sheila penasaran gak sih itu Iya, kira-kira bener banget nih. sampahnya itu berapa banyak di satu taman itu aja itu berapa banyak Kak? Kemarin kita dapat sekitar 5 kilo sampah. Banyak banget. Itu iya sih. padahal itu cuma satu Satu sederet rombongan gitu gitu aja aja, ya. kan? 5 kilo itu. Terus setelah dikumpulin nih Kak di plastik kan setelah dipisah-pisah itu ya, itu dibawa kemana tuh Kak? Terus Nah, jadi sampah-sampah itu karena memang prinsip kami sampah yang sudah dibuang itu ya sampah. Jadi pertama tidak boleh kami jual, kami serahkan. Biasanya kami serahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami taruh di trash bag yang kiranya di posisi itu Dinas Lingkungan Hidup bisa langsung ngambil. Selain itu bisa jika ada yang membutuhkan untuk proses upcycle. Jadi upcycle ini bukan hanya recycle ya. Jadi lebih dari itu, upcycle ini membuat kerajinan yang nanti bernilai lebih tinggi daripada sampah itu sendiri. Itu kami serahkan, tidak kami jual. Jadi kami serahkan kepada institusi yang melakukan upcycle tersebut. Oke, jadi di komunitas kakak sendiri tuh juga memilah-milah sampah dulu gitu kan? Ya, jadi setiap clean up harus ada audit yang nanti kami laporkan, dan audit itu antara lain ya prosesnya memilah, menimbang, dan setiap brandnya itu kami cek satu persatu, kami catat, kami laporkan ke Break Free from Plastic. Selain kegiatan clean up ini nih, komunitas Tresiru sendiri tuh ada beberapa kegiatan lagi nggak Kak? Kita ada kegiatan lain yaitu program edukasi dan juga program tas dan botol. Dan edukasi ini kita bagi 2 lagi, yaitu Tresiru Goes to Campus dan juga Tresiru Goes to School, di mana kita coba mengedukasi anak-anak mahasiswa dan juga ke sekolah-sekolah gitu. Wah, keren banget ya Lena. sangat keren memang Iya. kegiatan. Jadi komunitas ini tuh tidak hanya peduli lingkungan juga, tapi bisa peduli generasi muda gitu ya. Iya, buat generasi muda yang lebih cinta dengan Bener lingkungan. banget. Nah, tadi aku penasaran nih Kak, kegiatan kayak seperti Goes to Campus dan lain-lain itu diadakannya itu setahun sekali atau gimana tuh kegiatan? Ya, jadi Tresiru Goes to School itu sebenarnya sebelum pandemi itu setiap bulan ada ya. Tapi karena sekarang sekolah masih sepenuhnya daring, jadi kami laksanakan dalam bentuk short movie. Nah, short movie sendiri karena prosesnya agak panjang ya, mungkin sekitar 6 bulan sekali ke sekolah target ya. Dan juga untuk menyiasati itu kami juga melakukan pendidikan ke institusi non formal seperti rumah baca, panti asuhan, yayasan-yayasan pendidikan, agar pesan-pesan kami bisa tersampaikan secara utuh dan menyeluruh, karena di institusi-institusi pendidikan non formal itu
mereka tidak seketat aturan pemerintah untuk pendidikannya tidak seketat pada sekolah formal. Oke. Jadi untuk komunitas transgender ini aku mau tanya lagi nih kayak untuk lebih spesifiknya komunitas ini tuh mengambil volunteer atau gimana sistemnya nih? Ya, sistemnya volunteer, jadi kami sebenarnya full organisasi kerelawanan. Nah, khusus untuk Tresiru Tumapel, memang kami memiliki sistem rekrutmen yang kami adakan paling sedikit 1 tahun 2 kali. Biasanya di bulan apa aja nih kak? Mungkin teman-teman yang lain mau jadi volunteer nih Wah, karena kak. kegiatan keren nih. Mau dong daftar itu kayak bulan-bulan apa itu kan? Kemarin kita buka Januari dan sebenarnya bentar lagi kita bakal buka oprek lagi juga sih untuk mencari volunteer. Tunggu ya berita lebih lanjutnya, stay tune ya. Oke, tadi udah kegiatan nih kak. Sekarang mau tahu dong ada nggak sih keunikan atau fun fact tersendiri dari Tresiru Tumapel? Karena setelah aku search nih ya, Tresiru itu kan cabangnya ada banyak banget. Hampir di setiap provinsi, di setiap kota tuh ada. Nah, keunikan atau fun fact dari Tresiru Tumapel itu apa sih kak? Ya, jadi Tresiru Tumapel sejauh ini adalah satu-satunya chapter dari Tresiru World ya yang lokasinya di Indonesia. Itu kami satu-satunya yang membiayai diri kami sendiri. Jadi sejauh ini tidak mendapatkan donasi yang bentuknya tunai. Memang dilarang ya dari Tresiru World, memang melarang donasi dalam bentuk uang tunai. Tetapi untuk menyiasati itu Tresiru Indonesia membuka rekening khusus Tresiru Indonesia yang akan disalurkan kepada chapter yang dituju. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya kami bisa membiayai kegiatan kami sendiri melalui beberapa unit usaha milik volunteer ya, seperti Jejak Bumi yang usahanya itu eco printing ya, yaitu pembuatan ya produk tekstil lewat daun-daun ranting ya. Lalu yang kedua melalui bimbingan belajar ya, jadi ada insentif dana untuk konsumsi sedikit-sedikit bagi volunteer kami kalau memang jumlahnya tidak terlalu banyak dari CSI Education. Wah, sangat-sangat ini ya, emang kayak Lengkap banget ya tuh kalau lengkap banget. komunitasnya tuh Banget. paket lengkap gitu ya kalian. Aku penasaran nih kalau dari Kak Farhan sendiri setelah masuk nih ke Tresiru Tumapel, ada nggak sih fun fact yang baru tahu dari di luar ekspektasi gitu kayak oh ternyata gini ya Tresiru Tumapel. Kalau fun fact dari saya sih mungkin kemarin pas ada clean up di Coban Talun itu kita berhasil mendapatkan sampah sekitar 137 kilo. Jadi iya, satu lokasi. Jadi salah satu tempat yang memiliki paling banyak sampah menurut saya. Sampah siapa? Hayo ngaku. Siapa yang habis dari Coban Talun ngaku. Ya jadi gitu teman-teman. Seperti yang dibilang tadi, fun fact-nya tuh sekaligus teguran ya buat kita. Kalau kita boleh bertamasya atau berpergian, tapi jangan lupa kamu bawa sampah dibawa kembali gitu. Terus Sheila tadi kan udah tentang keunikan, tentang Tresiru sendiri. Penasaran nggak sih sama pengalaman dari? Penasaran banget dong. Tanya yang mana dulu nih Sheila? Mana ya? Gantian. Kak Basil aja ya. Boleh, Kak silakan. Basil. Dari masuk komunitas ini nih kak, ada nggak sih kak hal atau pengalaman yang paling menarik gitu? Atau suka duka deh? Ya, oke. Pengalaman menariknya sebenarnya banyak ya, tapi yang paling menarik dari kami mungkin kami beberapa kali menemui clean up yang ketika itu kami bersamaan dengan jam tugas pegawai dinas lingkungan hidup. Nah, di situ beberapa kali kami temui memang ya sempat ada interaksi kadang, Pak ini kenapa kok masih sampah yang bagian sini masih banyak padahal tadi sudah selesai tugas. Lalu beliaunya menjawab, ketika itu saya masih ingat di Taman Velodrome ya. Beliau menjawab, itu bagiannya Dinas Pemuda dan Olahraga Mas. Oh, ya Pak. Ini ada bagian-bagiannya gitu ya kalian. Positive thinking supaya itu Biar kita bisa bekerja bersama. iya, supaya semuanya tuh bisa Bener berkontribusi banget. untuk lingkungan yang lebih bersih. Positif sekali ya. Dan mungkin juga pengalaman yang paling menarik ada ya pejabat-pejabat publik yang mau menjadi volunteer Tresiru. Yang terakhir
Wakil Bupati Malang Pak Didik Gatot Subroto. Beliau ya alhamdulillah mau menjadi salah satu relawan dalam beberapa kegiatan. Berarti sebenarnya komunitas Trust Hero sendiri tuh udah melambung tinggi gitu ya Kak? Sampai Udah terkenal pejabat-pejabat itu banyak yang jadi volunteer gitu Kak. Berarti kan udah terkenal banget gitu kan? artinya udah sangat-sangat diakuin, sangat keren Iya sih. benar sih. Dari Kak Farhan nih, Tadi kan sudah pengalaman yang mengejutkan. Sekarang pengalaman yang paling bikin Kak Farhan lupa buat diinget. susah buat dilupain. Ya mungkin itu tadi sih, ketika kita ke tempat wisata itu dan masih melihat banyak orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya itu. Tapi kadang juga kita menemui orang-orang yang justru ikutan untuk mengikuti kegiatan clean up itu. Jadi itu bagusnya sih. Jadi masih ada orang yang kesadarannya tuh tinggi banget ya kalian. Halo community enthusiast. Sekarang kita ada di sesi games dan kita mau main game This on Game. Nah teman-teman, ini tuh udah baris ya, jadi satu baris. Kita main disorderednya gimana sih Kak? Jadi nanti tuh Lena sama Sheila punya dua pilihan, bakal kita tunjukin dan bakal kita bacain. Nanti kakak-kakak waktu Lena hitung 1, 2, 3 langsung beralih ke pilihannya. Jadi kalau misalnya pilih Misal ya, di sini ada kata bebek, di sini ada kata ayam. Ntar 1, 2, 3 langsung ke kanan apa ke kiri sesuai pilihannya ya. Gitu ya. Oke, kita main ya teman-teman. Yang pertama adalah geser ke kanan untuk pilihan bawa bekal dari rumah, atau geser ke kiri untuk pilihan beli di perjalanan atau take away. 1, 2, 3. Gak apa-apa. Jadi satu lagi yang harus Pilihan ya kalian. Nggak ada benar atau salah. Iya, ini nggak ada yang benar atau salah kok. Oke, sekarang kita tarik dulu. Pilihan kedua adalah geser ke kanan untuk beli barang eco-friendly, Atau geser ke kiri untuk mendaur ulang barang. 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya adalah geser ke kanan untuk beli baju baru ketika butuh, Atau geser ke kiri untuk beli baju trio. 1, 2, 3. Yeay! Oke, ini yang paling krusial nggak sih, ya kan? Ini yang sering kita jumpai gitu loh di kehidupan. Banyak banget pro dan kontra gitu. Bener banget. Oke, pilihannya adalah geser ke kanan untuk membayar Rp200 untuk disumbangkan saat di supermarket. Atau geser ke kiri untuk 200 untuk kantong plastik. Ayo, ini dua-duanya sama-sama baik sih sebenarnya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Yeay! Sekarang yang terakhir ini adalah isu lingkungan yang paling terbaru di Malang. bener banget. Apa tuh? Jadi tahu nggak sih teman-teman, di Malang itu ada isu-isu yaitu akan dibangun kebun kelapa sawit di daerah Malang Selatan. Mungkin kakak-kakaknya yang tentang lingkungan ini udah pasti research dong. Nah, di sini kita mau lihat nih pendapatnya. Oke, geser ke kanan untuk setuju. Atau geser ke kiri untuk tidak setuju. 1, 1,5. 2, 2,5. 3. Wah, Semuanya tuh milih tidak setuju. Kita penasaran bisa gak kan? sih? Kita Pasti tanyain ada gitu. tanyain yang dari tadi belum ngomong kali ya. Kita kenalan dengan Kak Dwi. Boleh di sini Kak Dwi silakan. Mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Dari tadi nggak in frame ya teman-teman. Oke, halo semuanya. Saya Dwiki Sianto, biasa panggil Dwi. Saya di sini menjabat jadi sekretaris ya di tes itu. Oke, nah tadi kenapa sih Kak nggak setuju? Alasannya apa tuh? Mungkin kalau kita tarik ke belakang lagi, kalau sebenarnya ini proyek yang sudah lama direncanakan dari beberapa pihak, gitu kan. Nggak setujunya adalah ketika isu-isu tentang kelapa sawit yang masyarakat tahu biasanya kelapa sawit ini mengurangi unsur hara di tanah atau bunga-bunga. Nah sebenarnya itu kurang tepat sih. Sebenarnya sawit ini bisa
menyebarkan unsur hara yang lebih luas. Namun kekurangannya adalah tidak adanya tempat-tempat terbuka hijau, ya, atau bisa dibilang pohon-pohon beringin yang biasanya menghasilkan oksigen itu sudah dikurangi dan pasti akan menimbulkan efek globalisasi atau efek gas rumah kaca yang biasa kita tahu di sini. Itu sih menurut saya yang akan menjadi dampak yang luar biasa nanti ke depannya untuk anak dan cucu kita nanti. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke teman-teman, sesi game selesai. Kita masuk ke segmen berikutnya. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi closing statement. Gak kerasa ya, Shell, udah di penghujung acara talk Iya, show. padahal kita tuh lagi ngobrol asik banget ya, Len. Nah, setelah kita berbincang panjang tentang komunitas Trust Hero, tentang suka duka dan lain-lain, saya penasaran nih dari Kak Farhan dan Kak Basil, ada nggak sih kayak pesan-pesan buat generasi muda atau closing statement tersendiri gitu buat teman-teman yang lagi nonton nih? Mungkin dari Kak Farhan dulu, silakan. Ya, dari saya simpel aja sih, jangan lupa menjaga lingkungan, karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi yang mulai. Bener banget. Itu kata-kata yang sangat memotivasi sih Kak Lena. Tegas juga singkat Iya, gitu ya. terus menusuk gitu ya di dalam hati. Sekarang penasaran dari Kak Basil deh. Ya, kalau dari saya ya perlakukan alam sebagaimana alam selalu berlaku baik kepada kita. Alam yang selalu memberikan hujan ketika kita kepanasan dan memberikan panas ketika kita butuh cahaya. Asik banget, tepuk tangan dong teman-teman. Oke, pasti teman-teman yang di rumah pada penasaran nih, gimana sih cara jadi volunteer di komunitas Trust Hero sendiri? Bisa dijelasin nih dari Kak Basil gitu. Oke, gampang banget sih caranya. Nanti tinggal akses di Instagram kami, ada di Trust Hero Tumapel, ada Facebook page-nya juga, namanya sama Trust Hero Tumapel. Nanti ada di sini ya teman-teman. Iya. Sama mungkin ada tautan rekrutmen juga Mas Farhan. Ya, di link bio ini nanti ada bit.ly. Nanti dari link itu kalian daftar dan kalian masuk ke grup WA dan selanjutnya akan ada di grup itu. Wah, gampang banget sih Kak Lena caranya. Easy lemon squeezy. Terus kalau misalnya teman-teman masih banyak nih kayak apa sih Trust Hero, Ingin terus tahu mau lebih pengen tahu, banyak ya, gitu ya. bisa juga tuh diakses Iya. diakses di link-link yang udah kita tulis di bawah ini. Celing, ntar muncul dari bawah kita ya teman-teman ya, gitu. Oke, gak kerasa nih teman-teman, kita udah dari awal udah kenalan, udah lihat video kegiatannya dan udah diberi pesan-pesan yang luar biasa dari kakak-kakak yang luar biasa ini. Sekarang saatnya aku sama Sheila pamit undur diri dari Comstories Paluma 2. Jangan lupa ya saksikan Comstories di episode selanjutnya bersama komunitas-komunitas luar biasa lainnya di Indonesia. Dan akhir kata, aku Lena selaku MC pada hari ini dan partner aku Sheila selaku MC pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.